damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali di dalam program Pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan seperti biasa, bahan bacaan yang akan kita hayati bersama yaitu salah satu bacaan leksionari ibadah minggu. Dan hari ini kita akan belajar dari kisah yang terdapat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-7 sampai dengan 16. Kita akan menghayatinya di dalam tema memandang penderitaan di dalam berkat. Namun sebelumnya marilah kita memohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih, yang di dalam Tuhan kami Yesus Kristus boleh kami panggil sebagai Bapa. Hari ini kami bersama datang ke hadirat-Mu memohon hikmat-Mu melalui firman Tuhan yang bersama akan kami baca dan kami renungkan. Mampukan kami Tuhan untuk melihat kehidupan ini dalam rahmat-Mu, khususnya di dalam melihat penderitaan sebagai berkat. Oleh karena itu ya Bapa, kami berserah kepada-Mu saat ini, supaya pemahaman Alkitab ini boleh semakin menguatkan iman kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita memperhatikan firman Tuhan, yaitu dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16 yang demikian dituliskan. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, sebagai makhluk yang bertanya, manusia ketika menghadapi pertanyaan akan bergumul dengannya dan mempertanyakan pertanyaan yang mendasar, yaitu mengapa ada penderitaan. Pertanyaan mengapa ada penderitaan ini pun berkembang menjadi pertanyaan yang lebih dalam, mengapa penderitaan ini terjadi kepadaku, bukan kepada orang lain. Pertanyaan itu bisa menjadi lebih mendalam ketika kita merasa sendiri dan tidak ada orang yang memperhatikan ketika dalam penderitaan. Pertanyaan menjadi semakin mendalam lagi kalau kita mengalami
Di dalam penderitaan itu, orang tidak peduli, bahkan orang meminta kita untuk menolong orang yang dalam penderitaan. Bukankah kita sendiri dalam keadaan menderita? Kenapa kita harus repot-repot menolong orang lain? Saudara, hal ini mungkin saja terjadi dalam setiap pergumulan hidup manusia. Hari ini kita akan belajar bagaimana memandang penderitaan di dalam berkat Tuhan, di dalam kisah yang kita baca dari 1 Raja-Raja 17 tadi. Saudara, kisah Elia dan janda Sarfat ini adalah kisah yang sangat dikenal oleh bangsa Israel saat itu. Dan kisah ini juga pernah disebut oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 4 ayat 24-26 tercatat di sana. Dituliskan, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Saudara, janda pada masa itu adalah sebuah status yang memang memerlukan perhatian khusus. Karena status janda ini adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan sosial secara ekonomi, juga dukungan-dukungan sosial dari lingkungannya. Karena pada saat itu, sebuah keluarga itu tumpuannya, perekonomiannya hanya ditopang oleh kemampuan laki-laki. Berbeda dengan zaman sekarang, ada banyak perempuan yang mungkin malahan lebih jago dalam hal perekonomian dan berpenghasilan baik, lebih baik bahkan dari laki-laki. Tapi pada saat itu, ketika perempuan menjadi janda, maka ia kehilangan kemampuan untuk menopang perekonomian kehidupan keluarganya. Maka janda-janda itu adalah orang-orang yang lemah secara ekonomi, tetapi juga dalam pergaulan sosial mereka lemah. Mereka perlu dilindungi. Dan di dalam kitab Taurat Ulangan 14 ayat 28 sampai dengan 29, di sana memang ditetapkan aturan bagi bangsa Israel untuk memberikan perhatian khusus bagi janda. Di dalam Yakobus 1 ayat 27 di sana pun ditulis bahwa mengunjungi anak yatim dan janda dalam kesusahan adalah ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah. Nah, saudara, seorang janda di Sarfat mendapatkan perhatian Allah untuk ditolong karena janda itu memperhatikan dan menghargai pesan Allah melalui Nabi Elia. Sedangkan orang-orang yang ada di Israel, mereka mengabaikan pesan-pesan Allah. Dimulai dari rajanya, Raja Ahab mengambil Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, sebagai istrinya, sehingga raja pun menyembah berhala, menyembah Baal. Kemudian ia pun membuat kuil Baal, mezbah penyembahan bagi Baal, dan pengaruh kuasa ini telah merusak kehidupan bangsa Israel menjauh dari Tuhan. Maka Allah menghukum mereka dengan bencana alam di seluruh negeri, bencana kekeringan. Saudara, seorang janda yang ada di Sarfat tentu bukan orang Israel, namun ia diperhatikan Allah dan ditolong oleh Allah. Menarik kita perhatikan bagaimana cara Allah menolong janda ini. Janda ini ditolong, tetapi dengan cara malah janda ini dimintai tolong oleh Elia. Ternyata pertolongan Tuhan untuk janda ini adalah dengan cara janda ini memberi pertolongan bagi Elia. Allah meminta janda ini menjadi penolong bagi Elia. Janda ini memberikan apa yang ia punya, sekalipun itu sangat terbatas dan hampir habis, mendahulukan untuk menolong Elia. Dari sisi Elia pun tentu rasanya aneh. Kenapa Elia harus minta tolong kepada janda? Bukankah janda adalah yang perlu ditolong?
Saudara, disinilah menariknya kisah ini untuk membantu kita melihat bagaimana kita menghadapi pergumulan dan penderitaan. Mereka, baik Elia maupun janda di Sarfat, sama-sama dalam kesulitan dan butuh pertolongan. Pasal yang ke-17 ayat 12, dan sekarang aku akan mengumpulkan 2-3 potong kayu, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bagaimana kita melihat kehidupan kita? Apakah kita juga dalam keadaan yang terbatas dan kita tidak tahu masa depan kita bagaimana karena kita jelas-jelas dalam kelemahan? Tetapi firman Tuhan pada ayat yang ke-13 berkata, jangan takut. Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti apa yang kau katakan. Jangan takut. Kembalilah kita menjalani kehidupan. Lakukanlah sebagaimana yang biasanya. Tetapi firman Tuhan katakan, buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kita diajak untuk terus berkarya. Tetapi pertama-tama kita perlu mempunyai motivasi bahwa apa yang kita lakukan ini sebagai kebaikan juga untuk sesama yang membutuhkan. Ini adalah sebuah penghayatan hidup syukur di dalam Tuhan. Sebab pada ayat yang ke-14, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Janji Tuhan adalah keberlangsungan hidup kalau kita terus berjuang, kalau kita terus melakukan apa yang perlu kita lakukan, dan di dalam penghayatan hidup bahwa dimanapun saya ditempatkan, saya siap juga untuk menolong orang yang membutuhkan. Kehadiran saya adalah untuk membawa berkat Tuhan bagi sesama. Maka saya pun akan merasakan berkat Tuhan. Sebuah cara pandang yang indah ketika kita menghadapi penderitaan. Cara pandang di dalam berkat Tuhan. Kisah Elia ini mengingatkan kita. Apabila kita berada dalam keadaan kekurangan, kita berada dalam keadaan perlu ditolong, dalam keadaan prihatin bahkan terancam hidup kita, Tuhan tetap ingin kita menjadi penolong bagi yang lain. Janda Sarfat itu sekalipun persediaan makannya tidak lagi cukup, namun ia tetap bersedia memberi bagi Elia. Ia menjadi berkat bagi Elia. Mari saudara, kita jalani hidup ini dengan penuh pengharapan, karena Allah pemelihara kehidupan kita punya cara untuk menolong kita, punya cara untuk menuntun langkah kita mengatasi segala penderitaan, mengatasi segala pergumulan, yaitu dengan juga memperhatikan saudara-saudara kita yang lain yang sedang dalam pergumulan dan penderitaan. Saudara yang kasih Tuhan, kiranya kisah ini boleh menguatkan kembali iman kita, khususnya bagi kita yang saat ini sedang dalam pergumulan. Bagi kita yang saat ini memandang kehidupan nampaknya demikian berat, kondisi yang ada demikian terbatas, bahkan mungkin juga kita dalam keadaan terancam seperti Nabi Elia dan janda Sarfat karena kelaparan. Tuhan pemelihara kehidupan kita. Dia akan terus menjamin kita apabila kita menghayati berkat Tuhan sebagaimana yang Tuhan kehendaki, maka kita pun bisa melihat hidup ini sesungguhnya baik di dalam Tuhan. Mari saudara, di dalam grup WhatsApp Info GKI Tegal itu Salatiga, kita dapat berbagi pengalaman berkaitan dengan kisah yang indah hari ini, melihat kehidupan kita, menghadapi pergumulan di dalam cara pandang yang baru, yaitu berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita.